Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini ada Kak Caca dan Kak Eden. Kak Caca dan Kak Eden tidak sendiri. Kak Caca dan Kak Eden ditemani oleh kakak-kakak pemusik yang luar biasa. Di sini ada Kak Michael. Hai Kak Michael. Dan juga ada Kak Kesia. Halo Kak Kesia. Baik adik-adik, ingat tetap jaga kesehatannya, pakai masker dan juga selalu cuci tangan. Ya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kak Caca minta semuanya berdiri. Parsilo, sandung, sehat, semangat, ceria. Ya, semua sudah berdiri ya. Kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Tepuk tangan semuanya yang ada di rumah, ayo. Aku anak raja, apa? Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. 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 Ya, semuanya pintar-pintar. Silakan dulu kembali. Ya, kita akan berdoa untuk memulai ibadat ini. Semua duduk yang baik, ambil sikap yang baik. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Tapi sebelum itu kita menyanyi lagi satu pujian. Selamat pagi Bapa. Semuanya tenang dalam sikap doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami. Tuhan memberkati agar dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Caca minta adik-adik siapkan apa saja Kak Aida? Alkitab dan juga buku mingguan. Ya, semuanya sudah siap? Ya, sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagi satu lagu. Apa? Ku buka Alkitab. Shalom adik-adik Parsilo yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di Minggu 7 Juni 2020. Kita bersyukur Tuhan masih sertai kita, Tuhan masih pelihara kita masih sehat-sehat, kita masih menikmati nafas kehidupan. Itu semua kasih Tuhan ya, kita patut bersyukur. Ya adik-adik, hari ini kita akan lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Mari Berbagi. Ya, adik-adik pasti tahu ya, mari berbagi itu satu ajakan untuk kita semua dapat belajar membagi sesuatu apa saja untuk sesama yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Kak Feby mau bertanya, kira-kira adik-adik perasaannya bagaimana kalau pernah memberikan sesuatu kepada orang lain? Kalau anak cilik ya mungkin berbagi mainan atau berbagi makanan, atau anak kelas remaja berbagai kemampuan atau talenta yang dimilikinya. Kira-kira perasaannya gimana ya? Ya, pasti ada yang senang, ada yang sukacita, ada yang merasa damai karena bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Atau ada yang sebaliknya, ada yang perasaan sedih, kecewa dan marah ketika berbagi sesuatu karena rasa ada yang kurang dari dia. Sebaliknya, kalau adik-adik pernah menerima sesuatu dari orang lain, kira-kira perasaannya bagaimana? Pasti adik-adik merasa bersyukur, merasa senang, merasa sukacita juga ya. Itu kalau kita berbagi, kita merasakan sukacita, dan ketika kita menerima juga kita merasakan sukacita.
Hari ini adik-adik kita akan belajar dari cerita Alkitab, dari Kisah Para Rasul. Adik-adik siap ya Alkitabnya? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kita akan belajar dari seorang tokoh, Yusuf, yang rela membagi harta miliknya kepada saudaranya yang lain. Kita akan baca firman Tuhan sebelum kita dengar ya. Adik-adik siap ya, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Feby bacakan untuk kita. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Adik-adik masih setia mengikuti cerita hari ini? Adik-adik, hari Minggu yang lalu kita merayakan apa? Pentakosta. Pentakosta artinya apa? Adik-adik tahu ya? Artinya pencurahan Roh Kudus. Sebelum pencurahan Roh Kudus itu, adik-adik, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berpesan kepada para muridnya. Ada yang masih ingat pesan Tuhan Yesus kepada para murid? Pesannya adalah supaya para murid itu tetap tinggal atau tetap berada di Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka tetap ada dalam satu persekutuan, ada dalam satu kebersamaan. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan juga mereka masih ada dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Persekutuan yang mereka jaga, kebersamaan yang mereka jaga itu menimbulkan kesatuan hati, kesehatian di antara mereka. Adik-adik lihat ya ayat yang ke-32. Lihat Alkitabnya ayat 32. Di situ mereka sehati, sejiwa dan sebagainya yang adik-adik lihat di situ. Kesatuan mereka itu menghasilkan sikap yang rela dan tulus untuk melayani dan berbagi, berkorban bagi satu sama lain. Jadi mereka sehati, sejiwa, sepikir dalam persekutuan itu tidak saja di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam persekutuan mereka soal rohani saja, tetapi juga sampai pada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, adik-adik lihat di situ apa yang mereka punya menjadi kepunyaan bersama. Jadi mereka saling memperhatikan, menopang satu sama lain. Kira-kira adik-adik rela tidak? Adik-adik punya milik kepunyaan bersama itu, kepunyaan itu dimiliki juga oleh orang lain.
Ya, ada yang bilang rela, ada yang bilang tidak rela. Masa kau punya mainan, beta bagi dengan dia, nanti beta bermain apa? Ternyata adik-adik kita lihat di sini bahwa orang percaya mereka melakukan semuanya itu dengan rela hati dan tulus. Kita lihat ada seorang tokoh yang kita lihat dalam bacaan. Namanya siapa dalam bacaan itu? Namanya siapa? Yusuf. Dia menjual ladangnya dan juga mempersembahkannya kepada para rasul. Kemudian para rasul mengelolanya, mengaturnya untuk kesejahteraan mereka bersama. Jadi yang berkekurangan mereka bantu, yang kesulitan mereka bantu. Jadi di sini mereka saling memperhatikan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah satu sama lain. Mereka setara. Jadi kita lihat bahwa Yusuf, adik-adik tahu dalam bacaan itu siapa Yusuf? Yusuf adalah seorang Kristen yang dari Siprus, yang oleh rasul-rasul dia dipanggil dengan nama Barnabas. Barnabas yang artinya anak penghiburan, atau anak yang memberikan semangat, anak yang memberikan dorongan dan motivasi. Kalau sekarang adik-adik dengar ada yang bilang motivator, inspirator. Jadi orang yang memberi motivasi, orang yang memberi inspirasi. Ya, jadi Yusuf kira-kira seperti itu. Kehidupannya menjadi contoh, berkat dan kesaksian bagi orang lain. Jadi adik-adik lihat ya bahwa Yusuf melakukan ajaran Kristus. Dia tahu apa ajaran Kristus? Ajaran Kristus tentang kasih itu, kasih yang ada murah hati. Dia memberi dengan tulus hati karena kasihnya. Dia memberi karena kasihnya, bukan supaya dia dipuji, dia punya status diangkat, dia punya nama disebut di mana-mana. Tidak, adik-adik. Jadi di sini kita belajar bahwa kita berbagi atau kita memberi itu karena kita telah diberi berkat oleh Tuhan. Kita sudah merasakan dan menikmati berkat Tuhan, karena itu kita memberi. Jadi bukan memberi supaya, tetapi memberi karena. Memberi supaya yang tadi Davi disebutkan, dikenal, dipuji, dan lain sebagainya. Hal berbagi yang telah diajarkan oleh orang Kristen, terlebih tokoh Yusuf saat ini yang kita belajar, perlu kita ikuti, perlu kita contohkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang. Mungkin adik-adik bertanya, beta sudah ada tanah, sudah ada rumah, sudah ada ladang, apa yang beta bisa beli? Mungkin kita tidak seperti para tokoh Yusuf dalam cerita ini, orang Kristen mula-mula saat itu, tetapi kita lihat apa yang kita bisa beli dari diri kita. Ada yang punya kelebihan dan kemampuan atau talenta di bidang musik misalnya, bisa menyanyi misalnya, bisa berdoa misalnya. Adik-adik bisa bagikan itu. Anak-anak cilik adik-adik mungkin juga bisa berbagi mainan, bisa berbagi makanan, pakaian dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang
kita bisa bagi kepada orang lain. Jadi adik-adik kita, Febi juga, kita semua belajar bahwa ada banyak hal yang kita bisa bagikan. Jadi jangan pikir, beta soson ada. Jadi kita harus menyadari bahwa begitu banyak berkat, begitu banyak kasih Tuhan yang sudah kita terima. Karena itu patut kita berbagi kepada saudara kita, kepada sesama kita yang berkekurangan, yang kesusahan, yang bermasalah, yang menderita. Kita bantu mereka. Adik-adik mungkin tidak kasih materi, tetapi dengan doa, ya. Jadi ceritanya menarik ya adik-adik hari ini. Jadi kalau masa-masa kita sekarang, adik-adik bisa bagi apa? Beta sudah bisa keluar rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Apa yang bisa saya bagikan? Banyak ya adik-adik, bisa bantu doa untuk supaya kita bisa sekolah minggu lagi di sekolah. Jadi hari ini adik-adik, pesan yang pertama kita belajar hari ini, yang pertama, hiduplah dalam kasih dan ucapan syukur. Apa adik-adik? Hiduplah dalam kasih dan ucapan syukur. Kita berbagi bukan karena kewajiban, bukan juga perintah, tetapi karena kita merasa dikasihi dan diberkati Tuhan. Hanya orang yang merasa dikasihi, diberkati Tuhan yang bisa berbagi. Kalau orang yang hatinya tidak tergerak, tidak disentuh oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan, maka dia tidak bisa berbagi. Jadi apa? Hidup dalam kasih. Kasih lawannya egois. Jadi kalau orang yang hanya mementingkan diri sendiri, itu namanya dia tidak memiliki kasih. Jadi sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita sudah memberi atau sudah berbagi karena kasih atau karena yang lain? Kalau belum, kita belajar untuk memberi dengan kasih. Yang kedua adik-adik, belajarlah berbagi kepada sesama dengan tulus dan rendah hati. Sekali lagi, belajar berbagi kepada sesama dengan tulus dan rendah hati. Sekali lagi bercermin daripada kehidupan jemaat mula-mula dan juga tokoh Yusuf, kita belajar berbagi dengan tulus dan rendah hati. Adik-adik bisa baca di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Jadi dua pesan firman Tuhan yang hari ini kita belajar adik-adik. Jadi setelah kita mendengar cerita ini adik-adik, apakah adik-adik sudah mau berbagi? Mudah-mudahan adik-adik mau berbagi apapun kepada sesama, karena orang yang murah hati adalah orang yang kaya, karena terus akan merasakan berkat dan kasih Tuhan. Sekarang terakhir Kak Febi kasih kesimpulan cerita dengan Kak Febi akan menunjukkan satu gambar. Adik-adik akan lihat di gambar, ada gambar apa itu? Bendungan. Adik-adik tahu bendungan? Ya, bendungan. Dia ya seperti di gambar ya. Jadi bendungan, kita bukan bendungan untuk menampung, membendung atau menahan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus seperti irigasi. Kita harus mengalirkan, kita harus menyalurkan kasih dan berkat Tuhan itu kepada sesama. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik di rumah diberkati dengan cerita firman Tuhan hari ini. Shalom, selamat belajar, beribadah di rumah, tetap jaga kesehatan. Amin.
Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Febi. Jadi temanya apa? Ya, betul sekali. Temanya apa Kak Tata? Ayo berbagi. Ya, ayo berbagi. Inti yang pertama ialah hidup dalam kasih dan ucap syukur. Dan inti yang kedua adalah belajar berbagi dengan tulus dan rela hati. Jadi semuanya adik-adik kita harus berbagi dengan tulus dan rela hati. Oleh karena itu, mari kita menyanyi lagu KASIH. Semuanya tepuk tangan di rumah. Sudah menyanyi, sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu kita. Nah, sebelum itu kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Kasih Yesus Sungguh Indah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari ini. Dan mari kita satu dalam doa membawa seluruh pengharapan dan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan menyertai kami hari ini dalam ibadah sekolah minggu Parsilo. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, berkat, penyertaan Tuhan begitu melimpah dan terus ada dalam kehidupan kami.
Walaupun dalam kehidupan kami ada kondisi, ada keadaan dan situasi yang sulit yang kami alami, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak terlepas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang firman Tuhan yang kami belajar dari kehidupan jemaat Mula-Mula, dari tokoh Yusuf yang adalah anak penghiburan yang memberi semangat, memberi dorongan dan motivasi kepada orang lain. Kami belajar untuk hidup dalam kasih dan ucapan syukur. Karena hanya dalam kasih dan ucapan syukur kami bisa belajar untuk memberi dengan tulus, dengan rendah hati. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami ditolong, kami digerakkan Tuhan untuk mau berbagi kepada sesama kami yang menderita, yang mempunyai masalah, yang berkekurangan di sekitar kami. Kami percaya bahwa bukan karena supaya kami diberkati ketika kami memberi, tetapi karena kami sudah merasakan berkat dan kasih Tuhan. Karena itu kami terus mau belajar untuk berbagi atau memberi. Tolong kami Tuhan agar kami belajar berbagi dengan tulus dan ikhlas. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih ibadah, masih belajar, masih bermain di rumah bersama-sama dengan orang tua, dengan keluarga, saudara-saudara kami mohon Tuhan tetap berikan kami sukacita, Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami terus hidup dalam ucapan syukur walaupun dalam keadaan yang tidak sebagaimana biasanya. Kami mohon Tuhan berkati orang tua kami, berkati keluarga kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan cukupkan semua yang kami butuhkan. Tuhan berkati semua yang kami usahakan. Agar daripadanya ya Tuhan kami senantiasa merasakan kasih Tuhan. Dan kami juga dapat membagi kasih dan berkat Tuhan itu kepada sesama yang lain. Kami mohon Tuhan memberkati kakak-kakak guru yang telah bercerita, yang telah membawa liturgi hari ini. Biarlah berkat dan kasih Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tahu kami merindukan untuk ibadah bersama, bersekutu bersama. Dan karena itu kami mohon Tuhan tetap lindungi kami, dan pada saatnya, pada waktunya yang tepat, kami percaya Tuhan akan tuntun kami kembali di ibadah sekolah minggu di hari Minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini, dan kita akan nyanyi lagu Usai Sekolah Minggu.